Shalom, shalom pemuda remaja Kinamon. Kita sama-sama bersyukur pada malam ini teman-teman, bagaimana pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita dalam seminggu yang kita lalui. Tuhan tolong sehingga kembali kita di tempat ini mau memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Untuk itu sebelum kita memulai ibadah, teman-teman pastikan semua handphone kita tetap aman agar nggak ada gangguan, supaya kita tetap fokus memuji, menyembah Tuhan. Saya percaya teman-teman kita datang di tempat ini untuk dengan hati yang rindu, dengan hati yang haus untuk menyembah Tuhan, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Karena kita tahu bahwa hidup kita adalah penyembah-penyembahnya Tuhan. Mari saudara, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan pada malam ini. Terima kasih untuk kasih-Mu, pertolongan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kembali lagi kami datang di hadapan-Mu pada malam ini Tuhan. Kami undang hadirat-Mu memenuhi kami pada malam ini Tuhan. Setiap ibadah Yours malam ini Tuhan, biarlah urapan-Mu boleh mengalir bagi kami. Biarlah malam ini kami benar-benar menikmati hadirat-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sucikan kami Bapa, kuduskan seluruh kehidupan kami. Biarlah kami benar-benar boleh layak untuk masuk di ruang maha kudus-Mu Tuhan. Mempersembahkan setiap pujian kami, penyembahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa Yahweh. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus Masih. Haleluya. Amin. Mari teman-teman, kita angkat suara kita menyembah Tuhan. Sebab Dia yang kudus, Dia layak dipuji, Dia mulia. Engkau layak ditinggikan Tuhan. Mari kita anggukan nama Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kami mau datang menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Datang Tuhan. Ku datang
kudus Tuhan, Tuhan semesta alam. Haleluya. Kuduslah, kuduslah Yahweh, surga bumi. Lagi katakan kudus, 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 kuduslah, kuduslah Yahweh, Tuhan semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Yahweh, surga bumi. Lagi kudus, kudus Tuhan, kudus, kuduslah, kuduslah Yahweh. Haleluya. Tuhan semesta alam. Kuduslah, kuduslah Yahweh, surga bumi menyembah Tuhan, surga bumi menyembah, surga bumi menyembah, surga bumi menyembah. Haleluya, haleluya Tuhan, kami mau menyembah-Mu sebab Engkau kudus Tuhan, kuduslah Engkau. Haleluya, glory bagimu, hosana bagimu Tuhan. Haleluya Yesus, terpujilah namamu, Engkau Yahweh yang kudus, Engkau kudus Tuhan, Engkau yang layak terima pujian kami, Engkau layak ditinggikan Yesus. Haleluya Tuhan, mari angkat suaramu, kita akan menyembah Tuhan, sebab Dia yang layak disembah, Dia yang kudus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hosana bagimu. Terima kasih Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, kami datang menyembah-Mu karena Engkau kudus Tuhan. Haleluya. Glory bagimu. Haleluya Yesus. Oh Tuhan, haleluya Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Yahweh yang kudus, Kau Yahweh yang kudus, di tahta suci, di tahta suci-Mu kami menyembah.
lagi katakan, Kau Yahweh yang kudus Tuhan, Kau Yahweh yang kudus, oh Kau Yahweh yang kudus, haleluya. Di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung Tuhan, nama-Mu disanjung, haleluya. Kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja. Sekali lagi katakan, Kau Yahweh yang kudus Tuhan, haleluya. Yahweh yang kudus, amin Tuhan. Yahweh yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Lagi katakan, Kau Yahweh yang kudus, Kau Yahweh yang kudus, haleluya. Kau Yahweh yang kudus, oh di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, nama-Mu disanjung, oh kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja, kami puja, kami puja Engkau Raja, kami puja Engkau Raja, kami puja Engkau Raja mulia, haleluya. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan bersorak-sorak memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa. Saat ini kami akan bersorak memuji-muji-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi bergirang memuji Engkau, bersorak memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih. Haleluya. Siap memuji Tuhan saudara? Amin. Kita akan bersorak memuji Tuhan. Saya percaya bahwa sukacita Tuhan ada di tempat ini. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya di tengah badai yang
Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat kasih-Nya, kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Katakan haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata. Lagi katakan haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Kita semua muji Tuhan. Haleluya. Sikat surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita, sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Katakan haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuh. Lagi katakan haleluya, oh haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, haleluya. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Kita terus memuji Tuhan, amin. Haleluya. Kita terus memuji Tuhan, amin. Haleluya. Dasar dari yang kuharapkan.
Puji Tuhan. Dipersilakan untuk duduk kembali teman-teman. Saat ini kita persiapkan hati kita, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya nanti. Untuk itu teman-teman, kita persiapkan hati pikiran kita, biarlah firman-Nya itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, menjadi terang dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kembali lagi, mari kita bangkit berdiri. Ya Tuhan, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu. So
kami Tuhan. setia. Oh kami rindu Tuhan menyenangkan-Mu Bapa. Nyanyian puja Dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena sama-sama katakan, inilah yang kurenungkan, inilah yang kurenungkan, setia buatku, biar hatiku beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan, biarlah hatimu disenangkan Tuhan. Haleluya. Biar hatimu disenangkan. Haleluya. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan, dengan pujian kami, dengan nyanyian kami Tuhan. Haleluya. Kami mau menyenangkan-Mu. Ini kerinduan kami, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sangat bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Begitu baiknya Engkau Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami boleh menikmati kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih. Kami lebih lagi Tuhan mendengar akan firman-Mu. Dan firman-Mu ya Tuhan yang meneguhkan kami, meneguhkan iman kami, supaya kami lebih kuat lagi Tuhan. Kami semakin lagi menjadi pribadi yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami semua Tuhan. Berikan tanah hati yang baik, pendengaran yang baik Tuhan, seorang murid untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan malam hari ini. Urapi hamba-Mu, kuduskan bibir lidah hamba-Mu Tuhan, pikiran hamba-Mu, biar hamba-Mu sampaikan Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selalu teman-teman. Shalom semua. Yoroskinawon. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini saya diberi kesempatan untuk kok monitornya kok perlu. Malam hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan.
Kemarin tema yang disampaikan Bapak Gembala teman-teman masih tahu? Apa? Enggak, yang Yorus kemarin. Masih ingat teman-teman apa yang Bapak Gembala sampaikan? Tentang apa? Apa ya? Boleh dikulik kembali. Belum buka YouTube-nya ya. Oke. Bapak Gembala kemarin sampaikan tentang motivasi. Teman-teman tahu nggak apa arti motivasi? Dorongan ya supaya jatuh. Jadi motivasi Bapak Gembala sampaikan kemarin bahwa sesuatu yang mendorong kita untuk bergerak. Jadi tanpa motivasi kita tidak bisa melakukan apapun, ya gitu ya. Jadi motivasilah yang membuat kita bergerak. Contohnya kalau tujuan kita untuk minum apa itu? Karena haus, itu motivasi kan, ada motivasinya. Jadi malam hari ini teman-teman kita sama-sama belajar tentang Yusuf agar memotivasi kita untuk menjadi seorang yang setia. Amin. Haleluya. Yusuf adalah seorang yang setia, teman-teman. Jadi coba kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 39. Judul firman yang saya sampaikan malam hari ini adalah kesetiaan membuka pintu kepercayaan. Kesetiaan membuka pintu kepercayaan. Amin. Jadi kalau kita setia pasti Tuhan akan percayakan kepada kita. Teman-teman sudah dapat Kejadian pasal 39 ayat yang pertama sampai yang ke-23. Kita sampai baca dan kita bahas satu perikop ini teman-teman. Bagaimana Yusuf teman-teman ketika dia dibawa oleh Tuhan untuk menggenapi firman Tuhan atau rencana Tuhan dalam kehidupannya atau dalam bangsa Israel. Jadi Yusuf ini dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi seorang yang menjadi orang yang membawa keluarganya lebih lagi diberkati oleh Tuhan. Coba kita buka di dalam Kejadian pasal 39. Teman-teman sudah dapat? Sudah, saya akan bacakan di ayat yang pertama. Dan Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir, pegawai Firaun, pemimpi para algojo, telah membelinya dari tangan orang-orang Ismail yang telah membawanya ke sana. Dan Yahweh menyertai Yusuf dan dia menjadi seorang yang berhasil dan dia berada di rumah tuannya, orang Mesir itu. Dan tuannya melihat bahwa Yahweh ada bersamanya dan segala yang ia kerjakan Yahweh yang membuatnya berhasil di tangannya. Ayat yang keempat, dan Yusuf mendapat kemurahan di matanya dan dia melayani kepadanya. Maka dia mengangkatnya atas isi rumahnya dan dia mempercayakan seluruh harta benda miliknya ke dalam tangannya. Jadi di sini kita lihat teman-teman bagaimana teman-teman tahu lah latar belakang seorang Yusuf. Yusuf itu siapa? Anaknya Yakub. Yakub mempunyai anak dan zamannya Yusuf 11 orang anak. Ya, sebelum lahirnya Benyamin. Jadi Yusuf ini adalah anak yang bungsu teman-teman. Jadi ketika dia di rumah ayahnya, Yusuf ini adalah seorang anak yang dikasihi oleh orang tuanya, oleh Yusuf sendiri. Karena mamanya Yusuf belum meninggal waktu itu, belum. Jadi orang yang dikasihi oleh ayahnya, dia diberikan jubah yang indah dibuat oleh ayahnya, dan Tuhan memberikan misi kepada Yusuf ini, bahwa dia mendapatkan penglihatan, mendapatkan mimpi, bahwa dia suatu saat nanti akan menjadi seorang pemimpi. Apa mimpinya? Bahwa ada bulir-bulirnya nanti, ada matahari yang akan nanti menyembah dia, ya kan? Matahari, ada bulan-bulan yang akan menyembah kepadanya. Jadi ada sesuatu yang janji Tuhan, ada sesuatu firman Tuhan, rencana Tuhan yang akan terjadi dalam kehidupan Yusuf. Jadi ketika Yusuf menyampaikan mimpinya itu, terlalu ngomong. Coba kecilin. Terganggu. Cek. Jadi ketika Yusuf menyampaikan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya, maka irilah saudara-saudaranya.
Mungkin saudara-saudara merasa, wah apa sih lu gitu, atau apa sih, masih anak-anak kayak gitu ya, sudah menyampaikan hal begitu. Tetapi karena begitu banyak hal yang dilakukan oleh Yusuf, maka kalau kita lihat di pasal-pasal sebelumnya, mereka mempunyai rencana untuk menjual Yusuf. Dan sampailah di ayat yang ketiga, di pasal yang 39 ini teman-teman, kalau teman-teman baca di pasal-pasal sebelumnya, bahwa ada beberapa kisah-kisah bagaimana Yusuf dan saudara-saudaranya, ya. Di pasal 39 ini kita lihat bagaimana dia sampai di rumah Potifar lah. Dia menjadi seorang budak. Dia dibeli, bukan dibeli ya, dia dibeli oleh dari seorang Ismail katanya. Di ayat yang pertama, dan Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai Firaun, memimpin para algojo, telah membelinya dari tangan orang-orang Ismail yang telah membawanya ke sana. Jadi Yusuflah dibawa ke rumah Potifar, teman-teman. Di sinilah Tuhan membentuk seorang Yusuf, teman-teman. Ya, Yusuf yang tadinya tidak tahu apa-apa, yang seorang anak yang polos, anak yang manja, anak yang dikasihi, tetapi ketika dia menjadi budak, dia berubah total, teman-teman. Jadi seorang pribadi yang dewasa, jadi pribadi yang yang setia, yang tahu segala hal dia kerjakan, teman-teman. Jadi kita lihat bagaimana kita percaya, teman-teman. Jadi Yusuf ini dipercayakan segala sesuatu yang punya Potifar, apapun yang punya Potifar dipercayakan kepada Yusuf. Teman-teman, saya mau tanya kepada teman-teman, teman-teman mau jadi orang yang dipercaya? Mau? Ya kan? Ada nggak sih teman-teman yang orang yang kamu percayai, orang yang kamu dapat percayai? Ada? Beneran nih? Apa sih yang membuat kamu percaya sama dia? Belum mengenal? Ya. Berapa tahun? Sejak kecil. Saudara dong. Ya, apa sih yang membuat kamu percaya sama seseorang, teman-teman? Apakah dari tingkah lakunya? Ya kan? Perkataannya? Apa lagi? Apa yang membuat kamu percaya sama seseorang? Dan apakah kamu percaya sama seseorang itu secara instan? Tidak. Jadi butuh waktu. Iya. Kita nggak mungkin percaya kepada seseorang, teman-teman, dengan hanya cuma satu kali bertemu. Benar nggak sih? Ya kan? Tapi kita sering kali mau percaya sama orang itu karena kita sering bertemu, dan kita mengamati tingkah lakunya, kita mengamati pribadinya, kelakuannya. Oh iya ya, ini bagus ini. Nggak mungkin dia sekali bertemu, oh langsung percaya orang. Nggak mungkin kan? Ya kan, betul nggak sih? Ya kan? Kita harus mengenal pribadinya. Begitu juga yang dialami oleh Yusuf. Mungkin pada saat dia datang, mungkin seorang anak yang polos, hanya cuma disuruh-suruh, ya kan? Dan cuma disuruh-suruh, ya kayak anak-anak training lah, ya kan? Anak-anak TC, aku juga pernah TC kan. Jadi nggak tahu apa-apa, datang nggak tahu cuci piring, nggak tahu ngepel, ya cuma Kak Sefer yang ngajari Tony itu dari bersihin toilet sampai bersihin bimbar gitu ya. Jadi ada kakak-kakak yang mengajarkan. Begitu juga dengan Yusuf. Mungkin awal-awalnya dia nggak tahu apa-apa. Tetapi semakin hari semakin lebih lagi Yusuf melakukan, dan Potifar ini mengamati Yusuf. Oh, ini anak ini bisa dipercaya. Ini anak ini rajin gitu. Ini anaknya nggak asal-asalan bekerja. Ini anaknya rapi kalau bekerja. Benar nggak? Ya kan? Jadi sehingga Potifar mempercayakan segala sesuatunya kepada Yusuf, teman-teman. Ya, jadi kalau kita mau percayakan seseorang jangan instan ya, jangan cuma sekali ketemu langsung ini udah jadi nih barang gitu kan, jangan ya. Harus amati dulu orangnya, tahu kelakuannya, baru kamu percaya sama dia, ya kan? Jadi teman-teman, bahwa firman Tuhan berkata di dalam Amsal pasal 20, coba kita lihat. Amsal pasal 20 ayat yang ke-6, saya akan bacakan. Teman-teman sudah dapat semua?
Amsal pasal 20 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, banyak orang yang memberitahukan kebaikannya sendiri, tetapi orang yang setia, siapakah yang dapat menemukannya? Jadi teman-teman, bahwa banyak orang yang ingin dipercaya, tetapi sedikit yang mau setia. Ya kan? Sedikit yang mau setia, maksudnya banyak pengen dipercaya, tapi tidak konsisten dengan perbuatannya. Contohnya, dia hari ini dia bilang aku datang jam 8 ya, atau jam 7 ya. Dia datang tepat waktu. Tapi dia berjanji lagi di lain waktu, dia telat lagi. Dia berjanji lagi, dia datang tepat waktu. Dan itu berubah-ubah teman-teman. Apakah kamu percaya sama orang begitu? Karena tidak konsisten. Jadi banyak orang yang mau pengen dipercayai tetapi tidak konsisten, tidak setia. Dan ini yang firman Tuhan katakan, bahwa banyak orang yang ingin dipercaya tetapi sedikit yang mau setia, teman-teman. Kepercayaan bukan diberikan karena jabatan atau karena dia punya gelar, tetapi dibangun lewat kesetiaan yang konsisten. Ya kan? Sebab kepercayaan tidak diberikan secara instan atau mendadak, teman-teman. Tetapi dengan waktu yang teruji. Kita harus mengenali dia, kita tahu dia, oh iya, baru kita percayakan. Ya kan? Bapak Gembala juga nggak salah memilih kita untuk melayani Tuhan, karena Bapak Gembala telah melihat kita untuk oh ini anak rajin ibadah, rajin doa, benar nggak? Maka dipercayakan untuk melayani, maka dipercayakan. Nah, kalau kita mau dipercayakan, maka jadilah orang yang rajin, jadi orang yang konsisten, jadi orang yang setia, ya kan? Kita yang teruji, kita melihat dia, kita memperhatikan perilakunya, apakah dia setia atau konsisten orangnya atau tidak. Ya, sama seperti Yusuf, teman-teman, bagaimana kesetiaannya membuka pintu kepercayaan kepadanya. Ya, ada beberapa poin yang saya sampaikan. Yang pertama, bahwa kesetiaan dimulai dari hal-hal kecil, teman-teman. Yusuf tidak memulai ketika dia setia, ketika dia sudah bebas, tidak. Dia setia mulai dari budak. Sejak dia menjadi budak, dia belajar menjadi orang yang setia. Dia setia mengerjakan pekerjaannya dengan setia, dengan konsisten. Mungkin mulai dari sapu ngapel, bersih-bersih debu, ngelap meja. Mungkin dia memberikan makanan ternak buat ternaknya Potifar, mencari makanan. Itu hal-hal yang kecil dan dia konsisten. Mungkin bukan hari ini dia bekerja, besok enggak. Tapi setiap hari dia melakukan seperti itu. Maka Potifar melihat, oh iya, ini anaknya konsisten. Maka dipercayakan hal-hal yang besar. Benar enggak? Ya kan? Begitu juga dalam kehidupan kita, teman-teman, dalam pelayanan kita sebagai anak muda, semasa kita masih muda, marilah kita konsisten untuk melayani Tuhan. Amin. Jangan nanti tunggu sudah Tuhan baru sungguh-sungguh mau melayani Tuhan, sudah apa-apa. Haleluya. Ya kan? Bukan berarti saya mengejek orang tua, teman-teman, tapi sejak kita masih muda, marilah kita memberikan jor-joran sama Tuhan. Amin. Ya kan? Masih punya kekuatan untuk melayani Tuhan. Marilah kita punya konsisten. Maka Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang besar dalam kehidupan kita. Amin. Jangan tunggu kaya dulu baru mengembalikan milik Tuhan. Benar enggak? Sejak muda kita, mari kita belajar mengembalikan milik Tuhan. Amin. Itu yang diajarkan oleh Bapak Gembala, teman-teman. Itu konsisten. Tuhan melihat itu, teman-teman. Kesetiaan kita dalam mengembalikan milik Tuhan, Tuhan melihat. Seberapa pun yang dikasih sama kita, mungkin uang jajan kita, mungkin 100.000, maka sisihkanlah 10% dari situ. Kita kembalikan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan membukakan berkat dalam kehidupan kita. Haleluya. Ya. Itu harus mulai dari hal-hal kecil. Jangan tunggu sudah punya harta dulu, sudah punya ber-MM dulu baru mengembalikan milik Tuhan. Mulai dari hal yang kecil. Amin, teman-teman. Haleluya. Dan itu yang dilakukan oleh Yusuf. Dia mulai dari hal-hal yang kecil. Ya. Sebab kesetiaan dalam perkara kecil menentukan kepercayaan dalam perkara besar. Coba kita buka di dalam Lukas pasal 16, ada yang ke-10, teman-teman. Tuhan Yesus memberitahukan ini kepada murid-muridnya. Mengajarkan kepada murid-muridnya. Lukas pasal 16, ayat yang ke-10.
Sudah dapat semua? Saya akan baca teman-teman. Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Siapa yang setia dalam hal yang kecil, ia pun setia dalam hal yang besar. Dan siapa yang tidak jujur dalam hal yang kecil, ia pun tidak jujur dalam hal yang besar. Ya, kalau kita setia dalam hal yang kecil, maka dipercayakan hal-hal yang besar. Tapi kalau kita tidak setia dalam hal yang kecil, bagaimana kita dipercayakan hal yang besar, teman-teman? Contohnya kalau kamu dikasih 100.000 uang, kamu habiskan cuman beberapa menit. Bagaimana kamu dipercayakan berjuta-juta duit, gitu kan? Benar nggak? Ya kan? Hal yang kecil saja kamu nggak bisa, kita nggak bisa dipercaya, kita nggak bisa melakukannya dengan baik. Bagaimana kalau kita diberikan hal yang besar, maka kita akan berfoya-foya, ya kan? Makanya kita harus belajar dari hal yang kecil dulu. Mungkin mulai dari membereskan kalau habis selesai pelayanan, bereskan alat musik gitu. Setiap alat-alat yang kita pakai untuk pelayanan, itu hal yang kecil, mungkin tidak terlihat oleh orang lain. Tetapi itu Tuhan lihat, teman-teman. Amin. Apapun yang kita pakai, kita lakukan, kita kerjakan, kita perlakukan dengan baik, maka Tuhan akan memukakan hal-hal yang besar dalam kehidupan. Pasti, teman-teman. Amin. Di tempat pekerjaan, di sekolah, di lingkungan teman-teman, pasti akan Tuhan percayakan hal-hal yang besar. Mulai dari rumah, hal-hal yang kecil. Kalau masih orang tua yang nyuci baju, masih orang tua yang nyuci piring, masih orang tua yang bersihin kamar tidur, wah, itu sudah. Masih ada yang begitu? Tidak ada di sini ya? Haleluya. Oh, nggak ada suaranya sih. Haleluya. Iya kan? Bagaimana Tuhan mempercayakan hal yang kecil? Sedangkan apa yang kita lakukan, apa yang dalam diri kita pun kita pakai sehari-hari, kita nggak melakukan, kita nggak ngerjain, malah orang lain yang ngerjain. Bagaimana Tuhan mempercayakan hal yang besar dalam kehidupan kita, ya kan? Bagaimana kita selesai makan, haru aja. Bagaimana begitu? Itu ciri masih kanak-kanak. Mau jadi pribadi-pribadi yang dewasa, haleluya, maka belajarlah bertanggung jawab. Mulai dari hal-hal yang kecil, teman-teman. Amin. Puji Tuhan. Jadi teman-teman, oleh sebab itu, ketika kita setia, artinya bahwa kesetiaan kita mengundang penyertaan Tuhan. Apa teman-teman? Mengundang penyertaan Tuhan. Kalau kita setia, maka Tuhan sertai apa yang kita kerjakan, teman-teman. Amin. Apapun yang kita kerjakan, mungkin kalau kita ini saya tidak tahu ini Tuhan. Saya nggak tahu mau ngapain. Pasti Tuhan akan kasih hikmat. Mungkin Tuhan kasih kemampuan kepada kita. Yusuf seorang yang tidak tahu apa-apa. Dia seorang anak yang manja, anak yang tidak tahu bekerja. Tapi kenapa dia bisa menjadi orang yang begitu berhikmat? Begitu dipakai oleh Potifar, bahkan nanti suatu saat dia menjadi seorang pemimpin. Dia tidak ada punya dasar gelar, dia punya latar belakang seorang profesor, nggak ada. Dia tidak bersekolah, tetapi dia melatih diri dalam kesehariannya, dalam penyertaan Tuhan. Dia melatih diri sehari-hari apa yang dia kerjakan, dan Tuhan kasih hikmat kepada dia. Amin, teman-teman. Mungkin kita tahu, ya apa sih Tuhan kemampuanku? Lakukan apa yang kamu kerjakan hari ini, teman-teman. Maka semakin hari kamu semakin bertumbuh. Amin, dengan konsisten. Mungkin hari ini kamu dipercayakan apa? Bermain gitar. Apa? Latih aja dulu. Ya, layani dengan talentamu apa yang kamu pakai. Mungkin hanya kamu bisa cuma nyampung ngepel, cuma coba bisa ngelap, nggak apa-apa. Kalau kamu konsisten melakukan hal itu, maka Tuhan akan kasih kemampuan yang lain, teman-teman. Haleluya. Ya. Tuhan tahu bahwa hatimu ini punya ketulusan. Haleluya. Itu yang Tuhan lihat, teman-teman. Kalau kita punya hati yang tulus melakukan pekerjaan, maka Tuhan akan membukakan jalan yang lain dalam kehidupan kita. Mungkin akan Tuhan percayakan hal-hal yang lebih besar lagi. Haleluya. Ya. Itu yang dilakukan, yang dialami oleh Yusuf, bahwa dia kesetia, maka penyertaan Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Kalau kita lihat di ayat yang Kejadian pasal 39 ayat yang kedua sampai ke-9, teman-teman. Dikatakan bahwa dan Yahweh menyertai Yusuf dan dia menjadi seorang yang berhasil dan dia berada di rumah tuannya orang Mesir itu. Dan tuannya melihat bahwa Yahweh ada bersamanya dan segala yang ia kerjakan
Yahweh yang membuatnya berhasil di tangannya. Bukan karena bakat sematanya Yusuf, teman-teman. Dia melakukan segala pekerjaannya, bukan. Tetapi karena Yahweh memampukannya, amin. Haleluya. Jadi bukan karena dia, tetapi karena roh Tuhan, Tuhan taruh dalam hidupnya Yusuf. Sehingga dia menjadi pribadi yang berhikmat, jadi pribadi yang berhasil dalam pekerjaannya. Ya teman-teman, jadi marilah kita setia dalam apapun yang dipercayakan dalam kehidupan kita. Ya, mulai dari hal yang kecil. Oke, yang kedua, yang pertama tadi bahwa kita harus setia mulai dari hal-hal yang kecil. Kesetiaan dimulai dari hal-hal yang kecil. Yang kedua bahwa kesetiaan diuji saat tidak ada yang melihat. Ya, kita nggak bisa dibilang setia kalau tidak teruji, teman-teman. Ya, ada hal yang menguji kehidupan kita. Coba kita lihat di Kejadian tadi di 39, ada yang ke-7 sampai yang ke-10. Saya akan bacakan. Dan setelah hal-hal ini terjadilah bahwa istri tuannya memandang kepada Yusuf dan berkata, "Berbaringlah denganku." Tetapi dia menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Lihatlah, tuanku tidak lagi mengatur apa-apa bersamaku di rumah ini, dan segala yang menjadi miliknya telah diserahkan ke dalam tanganku. Tidak seorang pun yang lebih besar di dalam rumah ini daripadaku, dan dia tidak menahan apapun dariku kecuali engkau, karena engkau adalah istrinya. Jadi bagaimana mungkin aku akan melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Elohim?" Yang ke-10, dan terjadilah sekalipun bujukan wanita itu kepada Yusuf dari hari ke hari, tetapi dia tidak mendengarkan kepadanya untuk berbaring di sisinya dan bersetubuh dengannya. Jadi kita melihat di sini teman-teman bahwa kesetiaan Yusuf diuji, teman-teman. Dengan apa? Dengan godaan istrinya Potifar. Tetapi Yusuf tetap memilih untuk setia takut kepada Tuhan. Amin. Dalam kehidupan kita mungkin banyak hal sebagai anak-anak muda. Kita mungkin ada banyak kesempatan-kesempatan yang kita hadapi, teman-teman, untuk melakukan dosa. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yusuf, teman-teman? Dia lari, dia tidak memakai kesempatan ini. Mungkin kalau orang-orang yang tidak punya mungkin anak-anak zaman sekarang mungkin ini kesempatan, ya kan? Mungkin inilah mumpun tidak ada yang lihat, gitu kan? Mungkin melihat, ini kan saya budak nih, ya kan? Mungkin ada pikiran-pikiran yang jahat, gitu. Ya kan? Mungkin ada pikiran-pikiran yang tidak baik, mungkin. Mungkin saya budak nih, ada yang lihat kok, ya kan? Cari kenyamanan dulu kan. Mungkin kalau saya baik sama tante ini, mungkin akan dikasih kenyamanan, mungkin saya dikasih kebebasan gitu. Dan mungkin ada pikiran-pikiran begitu. Tetapi Yusuf memilih untuk takut kepada Tuhan. Amin. Dan itulah ujian. Dan Yusuf melewati itu, teman-teman. Yusuf tahu bahwa kesetiaan sejati lahir dari takut akan Tuhan. Bukan takut akan hukuman. Yusuf tahu nih, kalau dia melakukan kejahatan maka dia akan dihukum. Tetapi dia tidak takut hukuman, karena dia memilih untuk takut kepada Tuhan. Haleluya. Ya. Yusuf tahu bahwa kesetiaan sejati lahir dari takut akan Tuhan. Itu kesetiaan sejati dalam kehidupan kita, teman-teman. Bukan takut akan ada hukuman. Ya. Jadi itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, teman-teman, yang kita belajar dari Yusuf untuk memotivasi kita untuk menjadi orang yang setia, teman-teman. Yang ketiga, bahwa Yusuf setia kepada Tuhan meskipun kesetiaannya tidak selalu dihargai. Ketika masalah ini terjadi, teman-teman, ketika Yusuf menolak, kita lihat di pasal yang di ayat yang ke-11 sampai ke-20, kalau teman-teman baca mungkin panjang ayatnya ini, teman-teman. Bagaimana Potifar begitu merayu, menggoda, dan Yusuf menolak. Dan Potifar memutarbalikkan fakta. Dia memfitnah Yusuf. Dia memberikan kesaksian yang palsu bahwa Yusuf telah melakukan hal yang tidak baik kepada tante istri Potifar ini. Dan dia memberitahukan kepada Potifar
Dan apa yang terjadi teman-teman? Dia dihukum, dia dipenjara. Mungkin dalam sisi kemanusiaan Yusuf, mungkin merasa, oh ini tidak adil. Mungkin merasa bahwa, kenapa saya Tuhan, saya sudah hidup benar nih. Saya sudah takut kepada Tuhan, kok ada masalah, kok saya difitnah, kok saya dipenjara, kok saya dihukum. Gitu. Ini secara manusia tidak adil begini, gitu kan? Benar nggak? Bagaimana dalam kehidupan teman-teman nih, udah jalan sama Tuhan nih, udah hidup melakukan kebenaran, tiba-tiba difitnah, tiba-tiba dihukum, tiba-tiba dibohongin, ditipu. Gimana? Kecewa nggak pastinya? Kecewa. Pastinya kita kecewa teman-teman. Tetapi Yusuf tahu bahwa dia tidak, kalau kita lihat di pasal-pasal ini teman-teman, di ayat ini, adakah Yusuf memberontak? Adakah Yusuf marah? Ada ya kan Yusuf dendam teman-teman? Tidak ada. Mungkin dalam kehidupan pasti kita dendam kan? Mungkin kita kabur, ngapain di gereja sini? Saya difitnah, gitu. Saya dikecewain, saya diomongin gitu ya. Mungkin cari gereja yang lain, mungkin kan? Ya kan? Tetapi Yusuf memilih untuk tetap takut kepada Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan meskipun kesetiaannya itu tidak selalu dihargai. Ya. Yusuf tahu bahwa kesetiaan kita kepada Tuhan tidak menjamin hidup bebas dari masalah. Tetapi Tuhan selalu menyertai. Itu janji Tuhan. Amin, amin teman-teman. Tuhan tidak selalu bahwa ketika kamu percaya sama Tuhan, ketika kamu mengikuti jalannya Tuhan, tidak ada masalah. Tetapi yang Tuhan janjikan bahwa Tuhan menyertai. Haleluya. Ya, dalam kehidupan kita sebagai anak muda, pasti banyak hal yang membuat kita terluka teman-teman. Banyak hal yang membuat kita dikecewain. Mungkin dalam keluarga kita, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, di lingkungan kita. Mungkin banyak hal-hal yang membuat kita terluka. Tapi marilah kita memilih untuk kepada Tuhan. Kita memaafkan, amin. Dan dendam untuk tetap mengampuni. Amin. Tetap berjalan di dalam Tuhan. Jangan kecewa, apalagi memberontak sama Tuhan. Oh saya udah Tuhan, saya sudah nih Tuhan, saya nggak mau melayani lagi, sudah. Saya udah menyerah. Buat apa gitu Tuhan, saya hidup takut kepada Tuhan, tapi hasilnya begini Tuhan. Ya. Mungkin dalam sisi kemanusiaan pasti kita bilang gitu. Tapi kita belajar kepada Yusuf. Yusuf memilih untuk setia kepada Tuhan, untuk menjadi hidup di jalannya Tuhan. Tidak memberontak teman-teman. Itu hal yang ketiga yang kita belajar dari kepada Yusuf teman-teman. Hal yang keempat teman-teman, coba kita lihat di dalam pasal ini di ayat yang ke-21, ayat yang ke-23. Sini kita melihat bahwa dalam penjara pun kesetiaan tetap membuka pintu kepercayaan. Amin. Di dalam penderitaannya Yusuf, setelah dia difitnah di dalam penjara pun Tuhan membukakan pintu kepercayaan kepadanya. Karena dia apa? Karena dia setia. Apa yang setia teman-teman? Cuma kita lihat di ayat yang ke-21 sampai 23, saya akan bacakan. Namun Yahweh menyertai Yusuf dan dia melimpahkan kasih setianya kepadanya dan mengaruniakan kemurahan di mata pemimpin rumah bundar itu. Dan pemimpin rumah bundar itu menyerahkan semua tahanan yang ada dalam rumah bundar itu ke tangan Yusuf. Dan semua yang mereka lakukan di sana dia mengerjakannya. Pemimpin rumah bundar itu tidaklah mencampuri segala sesuatu yang berada di tangannya. Karena Yahweh ada bersamanya dan apa yang dilakukan Yahweh membuatnya berhasil. Jadi di sini kita melihat bagaimana karakternya Yusuf ini teman-teman tetap. Haleluya. Apa teman-teman, karakter Yusuf tetap, ya kan? Yusuf tidak berubah. Ketika dia ketika tempatnya berubah, statusnya berubah, apa lagi? Lingkungannya berubah, Yusuf tidak berubah. Dia menjadi orang yang konsisten. Haleluya. Meskipun dia dalam penjara, dia menjadi orang yang tidak malas-malasan. Dia tetap mengerjakan pekerjaannya, bahkan dia dipercayakan oleh pemimpin rumah bundar itu. Dan itu yang saya katakan bahwa dalam penjara pun kesetiaan tetap membuka pintu kepercayaan. Lalu dalam kehidupan kita teman-teman, dimanapun kita berada,
Jangan hanya di gereja saja kita menunjukkan karakter yang baik. Amin. Haleluya. Jangan hanya di gereja saja kita menunjukkan karakter yang baik, tetapi dimanapun kita berada. Di lingkungan kita, di rumah kita harus mempunyai karakter yang baik. Amin. Kita harus konsisten teman-teman. Harus setia. Haleluya. Dan itu yang harus kerjakan. Sebab firman Tuhan di dalam Kolose pasal 3 ayat 23. Coba kita lihat teman-teman. Ini ayat yang terakhir. Kolose pasal 3. Boleh teman-teman salah satu yang baca. Kolose pasal 3 ayat yang 23. Amin. Haleluya teman-teman. Apa? Bahwa segala sesuatu apapun yang kamu kerjakan, kerjakanlah dengan segenap jiwa seperti kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Dan itu yang digenapi atau yang dilakukan oleh Yusuf. Kita harus belajar kepada ya teman-teman. Meskipun kalau kita merenungkan teman-teman, kalau kita lihat bahwa ngapain Yusuf mengerjakan itu, kalau dia nggak disuruh gitu ya, ngapain? Tetapi dia mengerjakan pekerjaan yang di dalam rumah bundar itu. Dengan apa? Dengan segenap jiwanya sama dia mengerjakan untuk Tuhan. Amin teman-teman. Begitu dalam kehidupan kita, apapun yang kita kerjakan, mungkin dalam pelayanan kita, kerjakanlah untuk Tuhan. Amin. Kerjakanlah untuk Tuhan dalam pekerjaan kita. Jangan lihat manusia teman-teman. Haleluya. Ya, jangan malas-malasan. Ya, begitu ya teman-teman, kesimpulan malam hari ini, marilah kita melakukan pekerjaan kita dengan setia dan takut akan Tuhan. Ya, maka Tuhan akan membukakan pintu-pintu kepercayaan bagi kita teman-teman. Haleluya. Ya, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, setialah takut kepada Tuhan. Maka ada buah-buah karakter yang baik dalam kehidupan kita. Ya. Mari kita bertobat teman-teman. Mungkin banyak hal yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita mau belajar lagi jadi orang yang setia kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan malam hari ini. Teman-teman mengerti semuanya? Firman Tuhan malam hari ini, haleluya. Haleluya. Mari kita menyanyikan pujian bukan dengan kekuatanku. Kaulah harapan. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku yang
berkati saudari Kalina, bawa kita dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa Yahweh, karena Engkau telah menyertai kami Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena penyertaan-Mu Tuhan sungguh sangat sempurna Tuhan bagi kami Bapa. Bapa, kami tidak mengucap syukur dengan baik Tuhan, maafkan kami Tuhan. Kami sudah diberikan nafas Tuhan, hidup yang baik Tuhan. Kami kurang bersyukur Tuhan, ampuni kami Bapa. Bahkan setiap hari Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan nyata di hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang setia. Kasih setia-Mu Tuhan tidak ada duanya Tuhan. Kasih setia-Mu Tuhan tidak pernah berubah Tuhan. Terima kasih Bapa Yahweh, biarlah Tuhan kami menjadi anak muda Tuhan yang tetap setia Tuhan, tetap takut akan Yahweh, tetap ada di jalan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau bukakan pintu kepercayaan-Mu Tuhan bagi kami Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan dipakai Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa Yahweh, biarlah Tuhan firman-Mu Tuhan menjadi rema di hidup kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan, hidup kami berguna Tuhan bagi lingkungan kami, sekitar kami Tuhan. Biarlah Tuhan hidup kami Tuhan dapat bermanfaat Tuhan. Biarlah kami menjadi pribadi yang lebih baik Tuhan dari hari dan lepas hari Tuhan. Terima kasih Bapa Yahweh. Kami sungguh sangat mengucap syukur Bapa Yahweh untuk pada malam hari ini Tuhan. Pakailah kami Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan talenta yang kami punya Tuhan tidak sia-sia Tuhan. Biar kami pakai Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa Yahweh. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan pada WL. Puji Tuhan, dipersilakan untuk duduk kembali teman-teman. Semuanya kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya. Saatnya kita tiba untuk memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Terima sukacita. Sebelumnya mari kita berdoa. Apa yang baik, saatnya Tuhan kami akan memberikan yang terbaik bagi Engkau. Kami percaya Tuhan, biarlah setiap apa yang kami berikan Tuhan, jangan lihat dari besar kecilnya, tetapi lihatlah dari ketulusan hati kami untuk memberinya ya Tuhan. Terpujilah Engkau, berkati para yours Tuhan, baik yang memberi maupun yang tidak memberi, kiranya Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberi dengan sukacita, haleluya. Amin. Masuk sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Kasihnya itu
ada pengumuman. Kita mengakhiri ibadah kita malam ini teman-teman. Saya undang mari kita bangkit berdiri semua. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Bapak buat kebaikan-Mu malam hari ini. Kami kembali mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami mulai Tuhan. Yang kami akhir Tuhan, selesai ibadah Tuhan, Engkau menyertai ibadah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat puji-pujian, biarlah semuanya untuk hormat kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu juga Tuhan, biarlah firman-Mu yang mengubahkan sikap hati kami Tuhan, yang menungguhkan iman kami, yang mengubah setiap Tuhan kelakuan kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, dan malam hari ini kami pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Kami percaya Tuhan berkat-Mu turun atas kami, bagi kami yang setia mendengarkan firman-Mu Tuhan. So firman-Mu berkata bahwa jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Yahweh Elohim-Mu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang disampaikan kepadamu hari malam ini, maka Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyindari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membukakan tikap-tikap langit dan mencurahkan berkat kepadamu. Pulanglah teman-teman, jadilah berkat dan jadilah saksi dimanapun teman-teman berada. Mulai hari ini, esok, dan sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita para saleh-salehnya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam teman-teman.